Dalam setahun terakhir, Indonesia sempat digadang-gadang akan bergabung dengan kelompok BRICS, sebuah aliansi negara berkembang utama yang terdiri dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tentu ini bukanlah tanpa alasan mengingat kelompok ini adalah pesaing utama kelompok negara maju G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman, di mana aliansi BRICS menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan menguasai 25% ekonomi global dan digadang-gadang akan mendominasi ekonomi global pada tahun 2050. Tentu akan sangat menguntungkan jika Indonesia bisa bergabung ke dalamnya, apalagi banyak juga negara lain yang ingin bergabung dengan aliansi BRICS, sehingga kelompok ini akan semakin besar ke depannya. Namun meskipun sempat digadang-gadang akan masuk BRICS dan mendapat dukungan dari banyak masyarakat Indonesia, tampaknya pemerintah malah ingin Indonesia bergabung dengan kelompok OECD. Tampaknya ada beberapa pertimbangan kenapa akhirnya Indonesia tidak bergabung dengan kelompok BRICS. Salah satunya adalah adanya pertentangan internal antara Cina dan India serta beberapa pertimbangan lainnya. Sehingga akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok lain, yaitu OECD. Lalu apa itu OECD dan apa keuntungannya jika Indonesia bergabung dengan organisasi ini? OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. OECD adalah organisasi yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan. OECD dibentuk oleh 18 negara Eropa beserta Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1960, dan saat ini OECD beranggotakan 38 negara. OECD dibentuk untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan perekonomian global dan mempromosikan perdagangan dunia. OECD dapat memberikan jalan keluar bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerja sama mencari solusi bersama meningkatkan perekonomian global. Dalam hal ini, fokus utama OECD adalah membantu pemerintah di seluruh dunia untuk mencapai beberapa tujuan berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan pada pasar dan lembaga yang membuatnya berfungsi. Yang kedua, memperoleh keuangan publik yang sehat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, mencapai pertumbuhan melalui inovasi, strategi ramah lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi berkembang. Dan yang keempat adalah menyediakan sumber daya bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi produktif. Lalu, apa keuntungan jika Indonesia bergabung dengan OECD? Selain memperoleh keuntungan dari tujuan yang dibuat oleh OECD terhadap pemerintah di seluruh dunia yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa keuntungan yang didapatkan jika Indonesia bergabung dengan OECD. Keuntungan tersebut diantaranya adalah pertama, membantu meningkatkan tata kelola dan standar kebijakan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih menjanjikan. Yang ketiga, prospek rating surat utang lebih baik sehingga beban penerbitan obligasi lebih rendah. Yang keempat, berpotensi meningkatkan investasi atau aktivitas ekonomi lain yang berkualitas dari negara maju. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Yang keenam, akses yang lebih luas terhadap sumber informasi dan pengetahuan yang dimiliki OECD.
Yang ketujuh adalah kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan penelitian kebijakan lintas negara dan akses serta peluang untuk mengikuti dan berkontribusi secara aktif dalam pembahasan standar kebijakan dalam lingkup OECD. Yang kedelapan, OECD dapat membuat Indonesia meningkatkan penegakan hukum pada pemberantasan korupsi, penghindaran pajak lintas negara, perlindungan terkait lingkungan hidup, dan mempercepat transisi energi. Dan yang kesembilan adalah OECD dapat membantu para pengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan global terbaru dan mencoba mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari globalisasi, sambil menjawab berbagai tantangan dan menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang baik. OECD akan menjadi prasyarat yang baik jika suatu negara sedang dalam proses menjadi negara maju. Hal ini karena perlu adanya persamaan standar terlebih dahulu dengan negara-negara maju. Karena pada prinsipnya jika kita ingin menjadi negara maju, maka kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang juga dilakukan oleh negara maju. Dalam hal ini, Indonesia bisa belajar banyak dari anggota OECD yang lain terkait bagaimana persiapan tata kelola struktur kebijakan ekonomi yang lebih baik. Indonesia telah menyampaikan minatnya untuk bergabung dengan OECD yang diutarakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD di Istana Negara. Dalam pertemuan ini, Jenderal OECD juga menjelaskan bagaimana proses menjadi anggota OECD. Indonesia sendiri melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar proses Indonesia menjadi anggota OECD dapat berjalan dengan baik dan cepat. Namun dari pengalaman negara-negara yang sudah lebih dahulu bergabung, setidaknya dibutuhkan waktu 4-8 tahun untuk bisa bergabung menjadi anggota OECD. Jika Indonesia berhasil bergabung, maka Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan organisasi ini dan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan. So, itulah organisasi OECD dan beberapa keuntungan jika Indonesia bergabung dengan organisasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.